Kita hari ini akan kembali belajar 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus. Dan kita akan tiba pada ucapan bahagia yang keempat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita akan membaca ayatnya, Matius pasalnya yang kelima ayat 6. Pastor Andrew akan bantu saya membaca ayat-ayat malam ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata lapar dan haus di dalam ayat ini bukan hanya lapar dan haus biasa, tetapi benar-benar lapar dan haus karena sudah tidak ada makanan untuk dimakan, sudah tidak ada air untuk diminum. Jadi mereka benar-benar lapar dan benar-benar haus. Lapar dan haus akan kebenaran ini adalah kata kiasan, bukan kata sebenarnya. Dan artinya adalah memiliki hasrat yang besar, memiliki kerinduan yang besar, memiliki keinginan yang besar. Jadi saudara-saudara, lapar dan haus ini berbicara tentang hasrat yang besar atau hasrat yang kuat. Juga bicara tentang keinginan yang kuat. Bicara juga tentang kerinduan yang besar. Ada ayat yang menggambarkan bagaimana orang yang memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan. Coba kita baca ayatnya, Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi pemazmur ini menggambarkan kerinduannya yang besar kepada Tuhan itu seperti rusa yang merindukan air. Saudara tahu kalau rusa dia haus dan dia punya insting keenam, dia bisa tahu di mana ada sungai. Dan ketika dia mendapatkan instingnya ini menangkap ada sungai di sebelah utara, maka dia akan berlari ke sebelah utara. Dia tidak akan berhenti sebelum dia menemukan sungai itu. Begitulah saudaraku, rusa yang haus, yang merindukan air. Nah, seperti itu harusnya kerinduan kita kepada Tuhan. Lanjutkan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi pemazmur ini menggambarkan bahwa jiwanya yang haus kepada Tuhan itu sama seperti rusa yang haus akan air. Demikianlah kerinduan kita, kehausan kita kepada Tuhan harus kehausan yang besar, kerinduan yang besar. Saudara-saudara, lalu kita lihat kembali ayat ini tadi berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran di dalam ayat ini? Yang pertama, kebenaran itu sama dengan Tuhan Yesus. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi, jikalau kamu tahu bahwa Yesus adalah benar. Jadi saudara-saudaraku, Yesus itu adalah kebenaran. Saudara masih ingat Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus. Kalau saya bisa sederhanakan ayat ini bisa dituliskan demikian. Berbahagialah orang yang memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan Yesus, karena mereka akan dipuaskan.
Nah, saudara-saudara yang kasih, jadi kita harus memiliki sebuah kerinduan yang besar. Bukan hanya sekedar rindu, bukan hanya sekedar ingin ketemu, tapi punya kerinduan yang besar, keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, kebutuhan ketemu dengan Tuhan Yesus harus kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan yang mutlak, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Saudara-saudara, lapar dan haus yang ditunjukkan di dalam ayat ini menunjukkan keadaan orang yang tidak lagi punya makanan, tidak lagi punya minuman, dan berada dalam kondisi yang sangat lapar, sangat haus. Sehingga makanan dan minuman ini menjadi kebutuhan yang mutlak bagi dia. Yang kalau dia tidak mendapatkannya, dia pasti akan mati. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Rasa lapar kita, rasa haus kita kepadanya menjadikan Tuhan Yesus menjadi kebutuhan mutlak kita. Yang kalau kita tidak mendapatkannya, kita akan binasa. Saudara-saudara yang kekasih, sayangnya banyak orang yang tidak memiliki rasa lapar dan haus untuk ketemu dengan pribadi Tuhan. Mereka hanya pengen ketemu dengan mujizat Tuhan, ketemu dengan kesembuhan dari Tuhan, ketemu dengan berkat Tuhan. Tapi mereka tidak memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan. Ibarat orang, saudara-saudaraku, ketika ada tawaran beli handphone, kemudian dapat aksesoris casing atau aksesoris anti gores. Nah, banyak orang hanya pengen casingnya, hanya pengen anti goresnya, bukan handphonenya. Harusnya orang itu mendapatkan handphone. Kalau dia dapat handphone, dia pasti akan dapat casingnya, anti goresnya. Tapi kalau saudara hanya mendapatkan anti goresnya atau hanya casingnya, saudara tidak akan mendapatkan handphonenya. Banyak orang dia datang ke gereja, dia hanya mau mendapatkan berkat. Dia hanya mau mendapatkan kesembuhan. Dia hanya mau menerima mujizat, bukan mendapatkan Yesusnya. Jadi rasa lapar hausnya, kerinduannya bukan kepada pribadi Yesus, tapi kepada aksesorisnya. Kalau saudara orangnya, saudara perlu bertobat. Itulah sebabnya banyak orang tidak dipuaskan. Kenapa? Karena berkat, karena mujizat, karena kesembuhan itu tidak akan memuaskan kita. Tetapi pribadi Tuhan Yesus itulah yang akan memuaskan kita. Nah, bagaimana sih orang yang lapar dan haus itu? Apa yang akan terjadi kepada mereka? Coba kita baca satu ayat yang akan menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita keadaan orang yang lapar dan haus itu. Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan menuju dalam kepadatan manusia. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Saudara-saudaraku, pemazmur ini punya kerinduan yang besar kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia punya kerinduan yang besar kepada Tuhan, walaupun jiwanya gundah gulana, walaupun manusianya padat, tapi dia berkata dia berjalan maju ke rumah Tuhan. Artinya apa? Dia ini bisa menang, mengatasi setiap tantangan yang mau menghalangi dia ketemu sama Tuhan. Kalau kita ini punya kerinduan yang besar kepada Tuhan, maka saudara-saudaraku, kita akan menang atas setiap tantangan yang mau menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, memang setiap kali kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, selalu saja ada tantangan, betul tidak saudaraku? Contohnya mau ibadah online, tiba-tiba saja internet mati, atau tiba-tiba saja PLN padam,
Atau mungkin tiba-tiba saja handphone kita low bat. Atau kalau kita pakai laptop, tiba-tiba laptop kita hang. Ada saja saudaraku tantangan. Tapi kalau kita punya kerinduan yang besar, kita pasti akan bisa mengatasi setiap tantangan itu. Tantangan ini tidak akan membuat kita menyerah, mundur, lalu kita tidak akan lagi ketemu sama Tuhan. Tapi akan membuat kita melangkah maju untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Contohnya yang lain, kalau kita mau ibadah onsite misalnya, tiba-tiba saja ada masalah-masalah yang datang, tiba-tiba anak rewel, atau tiba-tiba saja saudaraku mobil kita macet, atau mobil kita mogok, atau tiba-tiba saja saudaraku hujan, ya macam-macam tantangan. Tapi kalau kita punya kerinduan yang besar, maka kita akan tetap maju, melangkah, bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Lapar dan haus ingin ketemu dengan Tuhan. Coba lihat lagi apa yang terjadi lagi yang lain. Selain dia menang mengatasi tantangan, berikutnya dia akan antusias. Saudara lihat ayatnya. Dia melangkah maju di dalam kepadatan manusia. Dia mendahului mereka. Kenapa? Karena antusias, semangat. Walaupun manusianya padat, tapi dia terus maju. Bahkan dia mendahului mereka yang sedang ada di depannya. Mendahului mereka ke rumah Tuhan. Ya, orang kalau punya kerinduan yang besar, ketemu sama Tuhan, dia akan antusias saudaraku. Dia bukan hanya menang, mengatasi setiap hambatan, tantangan. Dia akan antusias, semangat untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Untuk bisa ketemu sama Tuhan. Saudaraku, semangat inilah yang membuat dia berkobar-kobar, menyala-nyala. Kenapa? Karena ada kerinduan yang terus menyala di dalam hatinya. Selain antusias, apalagi yang akan terjadi? Saudaraku, dia akan bersukacita. Saudara perhatikan, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Jadi ada sukacita. Orang memang kalau punya kerinduan, saudaraku, dia akan penuh dengan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kalau kita punya kerinduan yang besar, kita masuki bait Tuhan, kita datang ke gereja, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, tidak loyo saudaraku. Walaupun mungkin fisik kita lemah karena kita sakit, tapi jiwa kita, hati kita bersukacita dan bersyukur. Yang keempat saudaraku, kalau kita punya kerinduan yang besar, punya keinginan yang besar, hasrat yang besar, berjumpa dengan Tuhan, kita mau selalu dekat kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 berkata begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Satu hal kuminta kepada Tuhan. Apa yang kuminta kepada Tuhan? Coba lihat. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku.
Jangan saudara maksudkan ayat ini kalau gitu saya tinggal di gereja aja, tidur di gereja aja. Bukan itu maksudnya. Diam di rumah Tuhan itu artinya dekat dengan Tuhan. Ya, memang kalau kita ini punya kerinduan yang besar, kita selalu pengen dekat sama Tuhan, pengen dekat sama Tuhan, pengen dekat sama Tuhan. Oh saudara-saudara masih ingat mungkin waktu saudara masih pacaran sama suamimu atau istrimu, bagaimana pertama kali saudara jatuh cinta kepada suamimu atau istrimu? Apa yang terjadi saudaraku? Kita pengen dekat selalu, pengen dekat selalu. Dan selama cinta itu masih terus bersemi di hati kita, kita pengen selalu dekat. Lain ceritanya kalau cinta itu sudah hilang saudaraku ya. Dan ada banyak suami, ada banyak istri, cintanya sudah hilang atau minimal cintanya berkurang. Itulah sebabnya dia selalu pengen jauh dari suami, pengen jauh dari suami, pengen jauh dari istri. Tapi kalau cintanya melekat, maka dia juga selalu pengen dekat. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, punya kerinduan yang besar, kita selalu pengen dekat Tuhan, pengen dekat Tuhan. Kita gak akan mau jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan ini menjadi siksaan batin buat kita. Tapi dekat dengan Tuhan, ini menjadi satu damai sejahtera yang luar biasa yang ada di hati kita. Jadi saudara, kebenaran yang pertama itu bicara tentang Tuhan Yesus. Sehingga kalau saya bisa sederhanakan ayat ini, dikatakan demikian, berbahagialah orang yang memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua, kebenaran itu juga berbicara tentang firman Tuhan. Coba kita baca ayatnya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saya bisa sederhanakan ayat ini bisa dituliskan demikian. Berbahagialah orang yang memiliki kerinduan yang besar akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara-saudaraku, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan orang yang punya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, ketika dia berjumpa dengan firman Tuhan, dia akan makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan itu. Sama seperti orang yang lapar, benar-benar lapar dan benar-benar haus. Ketika diberikan makanan dan minuman, mereka akan lahap memakan dan meminumnya. Demikian juga orang yang punya kerinduan yang besar akan firman Tuhan, ketika dia berjumpa dengan firman Tuhan, dia akan makan dengan lahap. Yang dimaksud dengan makan firman Tuhan dengan lahap adalah dia menerima firman, lalu dia merenungkannya siang dan malam, dan dia mempraktekkannya dalam kehidupannya. Itu artinya dia memakan firman Tuhan. Sebab kalau saudara lapar dan haus lalu diberikan makanan, tapi makanan itu saudara hanya simpan di kantong saudara, tidak dimasukkan ke dalam mulut dan dimakan, apakah laparnya akan hilang? Pasti tidak, tetap akan lapar. Tapi ketika makanan itu dimasukkan ke mulut, maka laparnya akan hilang. Firman juga demikian. Firman, kalau saudara lapar dan haus akan firman, dan saudara hanya menyimpan firman itu di Alkitabmu, di gadgetmu, di kantongmu, saudara-saudaraku, tapi saudara tidak memakannya, tidak menerimanya, tidak merenungkannya siang dan malam, maka saudara akan tetap lapar dan haus. Dan saudaraku, kelaparanmu, kehausanmu tidak pernah akan dipuaskan. Nah, saudara-saudaraku, kita membutuhkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata demikian. Matius 4 ayat 4.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup tidak dari roti saja, ya, tidak dari nasi, tidak dari capcay, puyung hai, siomay, barongsai, tidak hanya dari makanan-makanan itu saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara lihat, jadi firman itu menjadi kebutuhan bagi kita manusia. Itulah sebabnya kita ini harus selalu memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, dia akan terus mencari firman, terus membaca firman, terus menggali firman. Saudaraku, Alkitab akan menjadi buku kegemarannya. Tidak ada yang lebih menggemarkan dia daripada Alkitab. Saudara-saudaraku, Alkitab akan suka dia baca, senang dia baca. Hobinya membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dia akan senang sekali mendengarkan pelajaran-pelajaran Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah. Dia akan makan sampai kenyang. Dia akan menerima firman itu dan merenungkannya siang dan malam. Nah, dan kebutuhan kita akan firman Tuhan harus menjadi kebutuhan yang terus-menerus berkesinambungan. Sama seperti kalau orang lapar dan haus, dia tidak hanya makan sekali, minum sekali, lalu setelah itu dia tidak makan minum lagi. Tidak, saudaraku. Dia tidak hanya kadang-kadang makan, kalau ada waktu baru makan, tidak. Orang kalau lapar dan haus dia akan terus-menerus makan. Sebab kalau dia hanya makan sekali atau kadang-kadang dia makan, kalau ada waktu dia makan, nanti pasti dia lapar lagi. Karena itu kita harus terus-menerus makan. Supaya apa? Kita tidak akan lagi mengalami kelaparan dan kehausan. Demikian juga firman Tuhan harus terus-menerus kita menerimanya, kita merenungkannya siang dan malam. Sebab sekali lagi kebutuhan kita kepada firman Tuhan itu kebutuhan yang mutlak, yang tidak bisa dikurangi sedikit pun. Ketika kita tidak menerima, mendapatkan firman Tuhan, kita akan mengalami kematian. Without the word of God, we are all dead spiritually. Tanpa firman Tuhan, kita semua akan mengalami yang namanya kematian rohani. Kalau makanan jasmani menghidupkan tubuh jasmani kita, tapi kalau firman Tuhan menghidupkan tubuh rohani kita. Ada banyak orang hari-hari ini tubuh jasmaninya hidup, dia bisa berbicara, dia bisa bergerak, dia bisa berlari, berjalan, tapi tubuh rohaninya mati. Kenapa? Karena tidak makan firman Tuhan. Kalau saudara orangnya, maka saudara-saudara harus mulai bertobat, cari firman, makan firman sebanyak-banyaknya. Sebab kalau rohanimu mati, maka saudara-saudaraku nanti akan banyak masalah-masalah rohani muncul dalam kehidupanmu. Itulah sebabnya kau perlu keluar dari kematian rohani ini. Nah, selain itu kalau kita makan firman, kita ini akan memiliki energi, kekuatan, kuasa untuk bisa menghadapi tantangan kehidupan, untuk bisa menghadapi iblis lawan kita. Saudara-saudara, iblis tidak bisa dilawan dengan makanan jasmani. Iblis tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik. Iblis hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan dari firman Tuhan. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dan iblis datang mencobai Tuhan Yesus 3 kali. Bagaimana caranya iblis diusir, dikalahkan oleh Yesus melalui firman Tuhan. Melawan iblis, Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. 3 kali
iblis mencobai Yesus dan 3 kali Yesus mengalahkan cobaan iblis dengan perkataan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara lihat kuasa firman Tuhan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kita makan, memberikan energi kepada kita, kekuatan kepada kita, kuasa kepada kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita, termasuk mengalahkan setan. Kalau hari-hari ini kau selalu kalah oleh godaan setan, kalah oleh dosa, jatuh bangun di dalam dosa, waktunya sekarang kau harus makan firman Tuhan supaya kau penuh dengan firman Tuhan, dan firman itu akan membebaskanmu daripada segala keterikatanmu. Katakan amin, puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Yang ketiga, kebenaran itu sama dengan kehendak Allah. Coba kita baca Matius 5 ayat 6 ini dari terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris digunakan kata righteousness, tapi terjemahan bahasa Indonesia hari ini digunakan kata kehendak Allah. Nah, saudaraku, ternyata kehendak Allah itu dengan righteousness itu, dengan kebenaran itu sama. Jadi kebenaran itu adalah kehendak Allah, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan kehendak Allah, berbahagialah saudara karena saudara akan pasti dipuaskan. Nah, saudara-saudara yang kasih, apa sih kehendak Allah itu? Secara sederhana saya kasih contoh, kehendak Allah itu dalam keluarga misalnya, istri tunduk kepada suami, itu kehendak Allah. Suami mengasihi istri, itu tunduk, itu kehendak Allah. Anak hormat pada orang tua, itu kehendak Allah. Orang tua tidak menyakiti hati anak, itu kehendak Allah. Pernikahan kita tidak boleh diceraikan manusia, itu kehendak Allah. Kita tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman, itu kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita, maka kita akan berbahagia. Dan harusnya kita ini punya kerinduan yang besar untuk selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana kita tahu ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan? Tentunya standarnya, ukurannya adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita kembali kepada yang poin kedua ini, kebenaran sama dengan firman Tuhan, maka saudaraku itu klop. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, itu sebenarnya sama seperti ketika saudara melakukan kehendak Allah. Dan ini adalah righteousness, kebenaran. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi berbahagialah orang yang melakukan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan di dalam ayat ini menggunakan kata kortaste sontai dari kata kortaso. Itu artinya benar-benar kenyang, sangat kenyang. Kata ini digunakan Yesus di dalam Matius 14 ayat 20 ketika menggambarkan orang yang makan dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dan Alkitab berkata mereka kenyang. Nah, kata kortaso ini digunakan dengan kata kenyang. Ingin menggambarkan bahwa orang yang makan itu benar-benar kenyang. Sangat kenyang. Nah, seperti itulah saudaraku, Matius 5 ayat 6 ini mengatakannya, kalau kita haus dan rindu kepada kebenaran, maka kita akan benar-benar dikenyangkan, benar-benar dipuaskan. Saudara lihat,
Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Dia ingin kita berbahagia bukan oleh perkara-perkara dunia. Tapi dia ingin kita berbahagia ketika kita ini tenggelam di dalam perkara-perkara yang rohani. Dan ketika kita berbahagia karena perkara-perkara yang rohani, kebahagiaan kita ini kebahagiaan yang kekal. Ini kebahagiaan yang murni. Ini bukan kebahagiaan yang menipu, tapi ini benar-benar kebahagiaan yang murni, karena ini kebahagiaan yang benar-benar diberikan Tuhan kepada kita. Saya percaya setiap saudara-saudara ingin memiliki kebahagiaan yang murni, yang dari Tuhan. Karena itu mulailah memiliki kerinduan yang besar, rasa lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Saya harap pelajaran kita hari ini bisa menambahkan iman saudara-saudara. Saudara bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan Alkitab yang benar dan sehat. Dan imanmu tentunya akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin hari ini ada saudara yang sudah tidak lagi memiliki kerinduan yang besar berjumpa dengan Tuhan, tidak lagi memiliki kerinduan yang besar untuk firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara supaya hari ini terjadi pemulihan bagi engkau. Dan mulai malam ini kau seperti rusa yang rindu akan sungai. Jiwamu haus kepada Tuhan. Kau lapar kepada kebenarannya. Kalau saudara orangnya, mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Hamba mau berdoa bagi umatmu Tuhan. Biar pelajaran hari ini bukan hanya menambahkan pengetahuan kami, tapi juga menambahkan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah Tuhan umatmu
Kalau mereka telah kehilangan kerinduan kepadamu, mereka lebih rindu kepada perkara-perkara duniawi daripada kepadamu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi mereka, biar terjadi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah mereka, dan kerinduan yang besar itu mengalir dalam hidup mereka. Mereka menjadi seperti rusa yang rindu kepada sungai-Mu. Jiwa mereka haus, jiwa mereka lapar kepada Tuhan. Tolong setiap mereka Tuhan, jamah setiap mereka, selamatkanlah setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin.